Ya, baik, selamat malam teman-teman sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pengajian Orientalism. Kita sudah masuk ke halaman 83 ya, dari berapa ratus halaman ini Orientalism ini, 300 lebih ya, 300 lebih ya. Jadi nggak tahu selesainya sampai kapan ini. Baik, kita mulai di paragraf kedua ya, dari Orientalism ini. Baik, kita mulai baca. But dealings with the Muslim were only a part of Napoleon's project to dominate Egypt. The other part was to render it completely open, to make it totally accessible to European scrutiny. From being a land of obscurity and a part of the Orient, hitherto known at second hand through the exploit of earlier travelers, scholars and conquerors, Egypt was to become a department of French learning. Here too, the textual and schematic attitude are evident. The institute, with its team of chemists, historians, biologists, archaeologists, surgeons, and antiquarians, was to learn division of the army. Its job was no less aggressive, to put Egypt into modern France, and unlike the Abel Le Masri 1735 description de l'Egypte, Napoleon's was to be a universal undertaking. Almost from the first moments of the occupation, Napoleon saw to it that the institute began its meeting, its experiment, its fact-finding mission, as well as we could call it today. Most important, everything said, seen, and studied was to be recorded, and indeed was recorded in that great collective appropriation of one country by another. The description de l'Egypte, published in 23 enormous volume between 1809 and 1828. Menangani Muslim itu hanyalah satu bagian dari proyeknya Napoleon untuk mendominasi Mesir. Bagian lainnya adalah membuat Mesir ini menjadi sepenuhnya terbuka ya, membuat Mesir menjadi dapat diakses oleh Eropa ya, dapat diawasi oleh Eropa. Dari tanah yang tadinya tidak jelas ya, kabur, dan bagian dari timur yang hanya diketahui pada dari tangan kedua melalui cerita-cerita para perjalanan sebelumnya, ilmuwan dan para penaklukan sebelumnya, Mesir kemudian sekarang menjadi satu bagian dari pembelajaran di Perancis ya, bagian dari kajian akademik di Perancis. Perilaku tekstual dan skematisnya itu juga jelas ya. Institut tersebut dengan timnya para ahli kimia, sejarawan, ahli biologi, arkeolog, para dokter ya, dan ahli sejarah klasik itu adalah bagian dari semacam ujung tombak dari penaklukan Mesir. Ya. Pekerjaannya tidak kalah agresif dengan para tentara, yaitu meletakkan Mesir ke dalam sejarah Eropa Prancis modern, dan tidak seperti tulisannya Abel Le Masri tahun 1738 deskripsi tentang Mesir. Deskripsinya Napoleon itu menjadi sifatnya universal, dan hampir dari saat pertama pendudukannya Napoleon itu melihat bahwa institut Oriental itu mulai melakukan pertemuannya, melakukan eksperimennya, melakukan penelitiannya. Yang terpenting adalah semuanya dikatakan, dilihat dan dipelajari, kemudian dicatat, kemudian direkam dalam karya besar lainnya, yaitu deskripsi Mesir dipublikasikan dalam 23 volume ya, antara tahun 1809 dan 1828 ya. Jadi paragraf ini sebetulnya melanjutkan paragraf sebelumnya yang sudah kita bahas dalam pertemuan sekitar 3 atau 4 minggu sebelumnya ya, terkait dengan kalau paragraf sebelumnya bicara tentang penjelajahan Mesir ya. Nah, kalau di sini itu Mesir itu mulai dijelajahi secara akademik ya,
mulai dipelajari, mulai didata ya, mulai dikumpulkan, bahkan dikajinya bukan dari satu disiplin ilmu saja, tapi dari banyak disiplin ilmu ya. Bukan hanya arkeolog, tapi juga ahli kimia, biologi ya, kedokteran dan lainnya ya. Dan di mana pekerjaan mereka tidak kalah agresif dengan pekerjaan militer, yaitu bagaimana Prancis itu diletakkan, Mesir itu diletakkan sebagai bagian dari sejarah Prancis modern. Ya, kira-kira begitu ya Pak, ya paragraf ini ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau menambahkan. Lanjut. Oke, kita lanjut ya dengan paragraf sebelumnya karena sangat terkait. The description uniqueness is not only in its size or even in the intelligence of its contributor, but in its attitude to its subject matter, and it is this attitude that makes it of great interest for the study of modern Orientalist projects. The first few pages of its preface historic, written by Jean-Baptiste Joseph Fourier, the Institute Secretary, make it clear that in doing Egypt, the scholars were also grappling directly with a kind of unadulterated cultural, geographical, and historical significance. Egypt was the focal point of the relationship between Africa and Asia, between Europe and the East, between memory and actuality. Keunikan deskripsi Mesir bukannya dalam ukurannya ya, yang dalam pada sebelumnya sampai 23 volume, juga bukan semata-mata karena kecerdasan dari para penulisnya, tapi juga dalam perilakunya terhadap persoalan yaitu Mesir ya. Dan perilaku inilah yang membuatnya menjadi minat ya, menjadikan sebagai minat terbaik dari proyek-proyek orientalis modern ya. Beberapa halaman pertama dari pengantar, kata pengantar ya, ditulis oleh Sekretaris Institut Jean-Baptiste John Fourier, jelas bahwa dalam memperlakukan Mesir, para sejarawan, para ilmuwan juga menangani secara langsung dengan pentingnya secara budaya, geografi, dan historis ya. Mesir merupakan titik penting hubungan antara Afrika dan Asia, antara Eropa dan Timur, dan antara ingatan dan kenyataan. Nah ini kutipan dari pengantarnya. Placed between Africa and Asia and communicating easily with Europe, Egypt occupies the center of the ancient continent. This country presents only great memories. It is the homeland of the arts and conserves the innumerable monuments. Its principal temples and the palace inhabited by its king still exist, even though its least ancient edifice had already been built by the time of the Trojan War. Homer, Lycurgus, Solon, Pythagoras, and Plato all went to Egypt to study the sciences, religion, and the laws. Alexander founded an opulent city there, which for a long time enjoyed commercial supremacy and which witnessed Pompey, Caesar, Mark Antony, and Augustus deciding between them the fate of Rome and that of the entire world. It is therefore proper for this country to attract the attention of illustrious princes who ruled the destiny of nation. No considerable power was ever amassed by any nation, whether in the East, the West, or in Asia, that did not also turn that nation toward Egypt, which was regarded in some measure as its natural lot. Jadi Mesir yang terletak antara Afrika dan Asia dan terhubung dengan mudah dengan Eropa, Mesir juga menempati pusat dari benua lama ya. Negara ini bukan hanya menyajikan ingatan besar, tapi juga merupakan rumah dari monumen-monumen seni ya, dan konservasi ya. Bangunan-bangunan keagamaan yang utama dan istananya itu diduduki oleh raja yang masih ada, dan sekalipun masa lampaunya itu dibangun pada saat perang Troya ya. Homer, Lycurgus, Solon, Pythagoras, dan Plato itu semuanya pergi ke Mesir untuk belajar tentang ilmu pengetahuan, agama, dan hukum. Alexander mendirikan suatu kota di sana yang dalam waktu lama itu ada menikmati keunggulan komersial dan melihat menjadi saksi di mana ketika Pompei, Caesar, Mark Antony, dan Augustus itu memutuskan nasib Roma ya dan seluruh dunia ya.
Mesir juga tempat ya, adalah satu hal yang pas bagi negara ini untuk mencari perhatian para pangeran yang menguasai nasib bangsa ini. Dan tidak pernah ada kekuatan yang pernah dikumpulkan sebelumnya di negara manapun yang juga mengarahkan bangsa ini mengarah ke Mesir. Ya. Because Egypt was saturated with meaning for the arts, sciences, and government, its role was to be the stage on which action of a world historical importance would take place. By taking Egypt, then, a modern power would naturally demonstrate its strength and justify history. Egypt's own destiny was to be annexed to Europe preferably. In addition, this power would also enter history, whose common element was defined by figures no less great than Homer, Alexander Caesar, Plato, Solon, and Pythagoras, who graced the Orient with their prior presence there. The Orient, in short, existed as a set of value attached not to its modern realities, but to a series of valorized contexts it had with a distant European past. This is a pure example of textual schematic attitude I have been referring to. Jadi karena Mesir dipenuhi dengan makna seni, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan, itu perannya adalah dipanggungkan di mana tindakan yang penting secara dunia itu terjadi. Dengan mengambil alih Mesir, kekuatan modern itu bisa menunjukkan kekuasaan modern bisa menunjukkan kekuatan dan menjustifikasi sejarahnya. Nasib Mesir itu adalah untuk ditambahkan bagi Eropa. Ya. Selain itu juga kekuasaan ini akan masuk sejarah di mana unsur ditentukan oleh tokoh-tokoh besar seperti Homer, Alexander, Caesar, Plato, Solon, dan Pythagoras yang menempati Timur dengan kehadiran mereka sebelumnya. Timur dalam secara singkat itu ada sebagai nilai-nilai tambahkan ya. Nilai-nilai tambahkan bukan pada realitas modernnya Timur, tapi pada serangkaian kontak yang terjadi dengan Eropa di masa lampau. Inilah contoh bagaimana adanya perilaku skematik tekstual yang saya acu. Jadi di sini ini Pargani kira menyatakan bahwa pentingnya Timur itu bukan pada diri sendiri, tapi ketika dia itu punya makna bagi Eropa, kira-kira seperti itu ya, terutama Eropa di masa lampau. Jadi pentingnya Timur bukan bagi dirinya sendiri, tapi bagi bagaimana tempatnya dalam sejarah Eropa di masa lampau. Itu pentingnya Timur ya dalam konteks ini ya. Dan itu bahkan ya, kalau kita baca ya Timur itu ya terbentuk oleh Eropa ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Para ini juga pada sebelumnya cerita ya. Mungkin ada yang mau menambahkan di sini, silakan. Seperti Timur itu penting bukan karena dia penting, tapi karena dia dipentingkan oleh Eropa ya. Tidak dalam upaya mengkaji betul Timur sebagai inspirasi. Tetap dia ingin melihat apa sih warisan Barat yang penting yang ditinggalkan di Timur, dalam ini di Mesir. Yeah. Dia melihatnya lebih ke sana. Bukan bahwa mungkin sebelum kehadiran orang-orang ini, ya Timur itu sudah punya peradaban yang mungkin lebih canggih dari Barat pada masa itu. Yeah. Bukan melihat sebaliknya bahwa orang datang ke sini ya memang karena mau belajar gitu loh. Orang dulu, orang Barat ke sini memang karena mau belajar tentang Timur dulu sebelum Napoleon. Iya. Generasi dulu Alexander the Great itu kan sudah abad sebelum Masehi kan? Sebelum Masehi ya. Plato ya sebelum Masehi. Iya, Plato. Itu yang disebut skematik attitude ya. Tekstual atau skematik attitude. Jadi ada kecenderungan untuk membuat skema secara tekstual. Attitude melalui konteks.
Ya, ini juga nasibnya Mesir memang untuk aneksasi gitu ya. Memang sudah merupakan nasibnya Mesir untuk dianeksasi oleh Eropa ya. Oke, lanjut. Okay. Fourier continues similarly for over 100 pages. Each page incidentally is a square meter in size, as if the project and the size of the page had been thought of as possessing comparable scale. Ya. Jadi, out of the free-floating parts, however, he must justify the Napoleonic expedition as something that needed to be undertaken when it happened. Ya. The dramatic perspective is never abandoned. Conscious of his European audience and of the Oriental figure he was manipulating, he writes, "One remembered the impression made on the whole of Europe by the astounding news that the French were in the Orient. This great project was meditated in silence and was prepared with such activity and secrecy that the worried vigilance of our enemies was deceived. Only at the moment it happened did they learn that it had been conceived, undertaken, and carried out successfully. Such a coup d'etat had its advantage for the Orient as well. This country, which has transmitted its knowledge to so many nations, is today plunged into barbarism. Once a hero could bring all these factors together, which is what Fourier described. Napoleon appreciated the influence that this event would have on the relation between Europe, the Orient, and Africa, on Mediterranean shipping, and on Asia's destiny. Napoleon wanted to offer a useful European example to the Orient, and finally also to make the inhabitant lives more pleasant, as well as to procure for them all the advantages of a perfected civilization. None of this would be possible without a continuous application to the project of the art and sciences. Fourier melanjutkan pernyataan di atas sampai lebih dari 100 halaman ya. Masing-masing halaman itu bukunya itu square meter ya. Berapa? Square meter itu berarti seperempat ya. Ya, seperempat meter ukurannya itu ya. Lumayan juga ini seperempat meter. Ya, seakan-akan proyeknya dan ukuran halamannya itu skalanya dapat dibandingkan gitu ya. Dari 1 meter persegi. Maksudnya 1 meter persegi, Mas. Oh iya 1 meter persegi. Wow. Iya. Bukunya 1 meter persegi. Panjang sekali. Jadi seakan-akan itu proyek dan halaman itu satu dapat dibandingkan skalanya itu ya. Jadi dari masa lalu dia harus menjustifikasi bahwa ekspedisi Napoleon itu ada sesuatu yang harus dilakukan ya. Perspektif yang dramatis ini ya tidak pernah diabaikan ya. Sadar akan audiens Eropanya dan tokoh-tokoh Oriental yang dimanipulasi olehnya, dia menulis bahwa orang mengingat kesan yang dibuat pada seluruh Eropa dengan berita yang luar biasa bahwa Prancis hadir di timur ya. Proyek besar ini diwujudkan secara diam-diam dan disiapkan dengan kegiatan dan kerahasiaan yang kerahasiaan yang membuat bisa bikin cemas para musuhnya ya. Hanya pada saat terjadi kemudian sadar telah dilakukan ya secara sukses ya. Jadi begitu dramatisnya panggungnya ya, penampilan panggungnya ya, panggung Eropanya di terhadap timur ya. Jadi negara ini yang negara tersebut Mesir itu masuk dalam ranah pengetahuan bagi bangsa itu sekarang itu menjadi barbarisme ya. Hanya seorang pahlawan yang bisa memunculkan semuanya ya, yang sekarang dijelaskan Fourier ya. Napoleon itu mengapresiasi pengaruh peristiwa ini terhadap hubungan antara Eropa, Timur dan Afrika terhadap pengapalan ke Mediterania dan pada nasib dari Asia ya. Napoleon ingin untuk menawarkan contoh Eropa bagi Timur ya, dan juga membuat penduduk itu hidupnya lebih menyenangkan, penduduk Timur ya, penduduk terutama Mesir ya, termasuk juga untuk memberikan kepada mereka keuntungan untuk peradaban yang sempurna ya. Nah ini tidak mungkin tanpa penerapan terus-menerus ilmu dan seni ya.
Nah, ini jadi saya kira paragraf ini mengacu pada bagaimana pada akhirnya keberadaan Mesir di Eropa yang menaklukkan itu adalah dipertunjukkan kepada musuh-musuh Prancis sebagai sebuah kemenangan ya. Jadi sebagai ya kalau dalam kolonialisme kan ada glorinya Prancis gitu ya. Glorinya Prancis dibanding dengan musuh-musuh Prancis di Eropa ya, ada Jerman, ada Inggris dan seterusnya. Jadi ini penaklukan Prancis terhadap Mesir itu untuk menunjukkan kehebatan Prancis gitu ya. Jadi kehebatan Prancis ditujukan dengan cara menaklukkan Eropa, dan ini dipertunjukkan secara diam-diam ya. Jadi musuh-musuh Prancis tidak sadar bahwa Prancis sudah tahu, Prancis sudah menduduki timur gitu. Tahu-tahu diumumkan sudah berada di timur ya. Jadi timur yang tadinya wilayah yang penuh misteri kemudian terungkap gara-gara keberadaan Prancis di sana gitu ya. Tapi sekali juga keberadaan Prancis terutama Napoleon itu ketika dia hadir di Mesir itu menawarkan peradaban. Jadi seakan-akan orang Mesir itu belum beradab ya. Jadi ditawarkan peradaban ya. Jadi seakan-akan hidupnya orang Mesir itu tidak menyenangkan, tidak beradab. Nah, ini ditawarkan oleh Napoleon di sana gitu ya. Dan pengenalan peradaban Eropa kepada timur itu adalah ya tidak mungkin tanpa ini penerapan seni dan pengetahuan itu ya kira-kira. Jadi dari paragraf jelas ini ya Pak, nuansa ini kuasa dan pengetahuan jelas terasa ya. Jadi bagaimana pengetahuan dalam di sini disebutkan ilmu ya, arts and science itu dampak kekuasaan itu, dan kekuasaan juga tidak mungkin didirikan tanpa adanya art and science gitu kira-kira gitu paragraf ini. Mungkin teman-teman ingin menambahkan silakan. Dulu Mas. Aku baru ingat ada satu hal. Lanjut. Oke. Kita masuk pada halaman 86. To restore a region from its present barbarism to its former classical greatness, to instruct for its own benefit the Orient in the ways of modern West, to subordinate or underplay military power in order to aggrandize the project of glorious knowledge acquired in the process of political domination of the Orient, to formulate the Orient, to give its shape, its identity, definition with full recognition of its place in its body, its importance to imperial strategy and its natural role as an appendage to Europe, to dignify banyak sekali to dignify all the knowledge collected during colonial acquisition with the title contribution to modern learning, that the native had neither been consulted or nor treated as anything except as pretext or a text whose usefulness was not to the native, to feel oneself as a European in command almost at will of Oriental history, time and geography, to institute new area of specialization, to establish new discipline, to divide, deploy, schematize, tablet, index and record everything inside and out of sight, to make out of every observable detail a generalization, and out of every generalization an immutable law about the Oriental nature, temperament, mentality, custom or type, and above all to make out of every generalization or involve what the Oriental nature, temperament, mentality, custom, type, and above all to transmute living reality into the stuff of text, to possess of or thing one possess actuality mainly because nothing in the Orient seems to be resist one's power. These are the feature of Orientalist projection entirely realized in the description de l'Egypte itself, enabled and reinforced by Napoleon's wholly Orientalist engulfment of Egypt by the instrument of Western knowledge and power. Thus, Fourier concludes his preface by announcing that history will remember how Egypt would later the Tsar Napoleon glory et préserve de l'oblitude les circonstances de ces événements extraordinary. Agak susah memahaminya. Wah, ini kalau tulisan ilmiah sekarang ini tidak layak, ini tidak sesuai dengan bahasa yang bagus ini, karena satu paragraf satu kalimat panjang sekali. Jadi kira-kira
begini. Jadi tampilan dari proyeksi orientalis yang direalisasikan di dalam deskripsi oleh D.L. Egypt yang dimungkinkan dan perkuat oleh penguasaan Napoleon terhadap penguasaan orientalisnya Napoleon terhadap Mesir dengan kerangka pengetahuan dan kekuasaan Barat, ya fitur-fiturnya adalah ini memulihkan wilayah dari barbarismenya kepada masa depannya yang gemilang, ya. Jadi dulu Mesir itu punya masa depan yang gemilang, sekarang barbarik, ya. Kemudian memulihkan kepada masa depan yang gemilang itu melalui proyeknya orientalis, kira-kira seperti itu, ya. Jadi Timur pernah punya masa depan yang gemilang, tapi sekarang itu terpuruk, dikembalikan lagi ke gemilangannya oleh orientalis, ya gitu, ya. Kemudian memberikan instruksi atau memberikan keuntungan bagi yang Timur dengan cara-cara orang Barat modern, mensubordinasikan, ya, secara militer untuk memunculkan proyek pengetahuan yang modern, ya, yang jaya, ya, untuk mendominasi Orient, kemudian membentuk Timur, ya, membentuk Timur, memberikan memformasikan Timur, memuskan Timur, memberikan bentuknya, identitas, melakukan definisinya Timur, ya. Pentingnya terhadap strategi imperial, ya, perannya sebagai bagian dari Eropa, ya, membesarkan semua pengetahuan dikumpulkan selama pendudukan kolonial, ya, dengan judul kontribusi pembelajaran, ya, ketika orang pribumnya itu tidak pernah dikonsultasikan atau dilakukan sebagai tidak lebih dari ini pretext, ya, untuk sebuah teks, ya, yang kegunaannya bukan untuk para pribumi, ya. Kemudian membuat orang-orang Timur itu sendiri merasa bagian dari melihat bagi pendudukan dari Eropa, ya. Membentuk wilayah baru, spesialisasi, membentuk disiplin baru untuk bagi-bagi menggunakan, menskematikan, mentabulasi, mengindekskan, mencatat semuanya yang terlihat atau yang tidak terlihat, membuat rincian yang dapat diamati, kemudian yang lebih penting dari semuanya adalah merubah kenyataan, ya, memindahkan kenyataan hidup menjadi kumpulan teks atau memiliki aktualitas, karena tidak ada di Timur yang bisa melawan Eropa, ya. Itu semuanya ada tampilan dari proyek si orientalis, ya. Nah, kemudian Fourier menyimpulkan dalam pengataannya dengan mengumumkan bahwa sejarah akan ingat bagaimana Mesir menjadi panggung kejayaan Napoleon, ya. Jadi seperti itu, ya. Mesir menjadi panggung kejayaan Napoleon, sekaligus Mesir memastikan kejayaannya secara luar biasa, ya, melalui proyek orientalis ini, ya. Kira-kira begitu, ya, dari paragraf kalimat yang sangat panjang ini, ya. Jadi silakan ada yang menambahkan dari kesimpulan ini, ya. Ini bentuk kenakalannya Edward Said, sengaja merangkainya jadi panjang satu yang sangat panjang. Itu kayak sebenarnya orang yang sudah gemes gitu. Iya, iya. Mungkin jangan tipu sembit. Iya, kayak serangan tuh bertubi-tubi tuh. Iya, iya. Semua disebutkan dalam satu kalimat. Ya, jadi semakin dari saya ini malah ini, ya, melihat dari segi pengarangnya itu, ya, sosok ini seorang sarjana sastra yang ternyata memahami konteks gitu, ya. Sangat memahami konteks, meskipun memang menanya adalah dia tetap kajian teks, ya, tetapi konteksnya itu juga sangat bermakna gitu, ya. Jadi tidak seperti mohon maaf sarjana sastra sekarang. Sastrawi. Iya. Hanya fokus ke teks. Ya. Nah, kebetulan tadi ini juga obrolan saya tadi gitu. Ya. Saya tadi dan telepon oleh teman di BPI, ya. BPI itu Badan Perfilman Indonesia itu. Jadi dia cerita kalau
teman-teman FIB biasanya kalau menulis tentang film itu sangat fokus pada teksnya gitu. Jadi mereka jarang ada yang bisa melihat tentang pentingnya komunitas film gitu ya, pentingnya melihat soal ekonomi politik industri perfilman gitu ya. Jadi makanya tadi dia menawarkan untuk menulis ya, kira-kira minatnya apa tentang teks atau tentang melihat tentang ekonomi politiknya atau tentang apanya gitu kira-kira. Nah, menurut pengamatan dia ya rata-rata teman-teman yang latar belakangnya FIB itu fokusnya pada teksnya filmnya ya, jadi nggak mau melihat sisi lapangannya seperti apa gitu ya. Iya, kalau kita lihat latar belakang pendidikan Edward Said kan memang di Amerika. Amerika itu kan kurikulumnya itu kan liberal arts. Liberal arts itu salah satunya yaitu grounded. Memang orang terus dilatih berpikir untuk apa ya? Katakanlah lintas disiplin gitu. Ya, liberal arts ya. Walaupun dia orang sastra, tapi dia juga paham politik, paham ini gitu loh mas. Iya. Nah, itu yang memang apa ya? Warisan yang baik ya menurut saya. Kalau kita lihat Said kan ini sangat tekstual, tapi teks-teks yang diangkat kan juga bukan melulu sastra, tapi juga terutama sejarah. Meskipun di titik itu Edward Said banyak dikritik gitu loh, karena pengetahuan dia tentang sejarah itu banyak bolongnya gitu loh. Tetap kan lebih mikro lagi ya. Sejarawan itu enggaknya mungkin bisa melihat teks-teks yang lebih dalam lagi gitu. Nah, itu juga kenapa Orientalism itu juga banyak dikritik, karena dia itu sebenarnya karya yang masih malu-malu itu pada mulanya. Karena belum dengan secara terbuka mengatakan bahwa apa sih sebenarnya yang alasi proses Orientalisme itu, produksi pengetahuan ala Orientalis itu. Dia belum sampai ngomong tentang apa akarnya gitu. Untuk apa mereka merasa perlu gitu. Dia baru sampai di sana di Orientalism ini. Justru nanti di dalam buku-buku yang lain, misalnya Culture and Imperialism atau Question of Palestine itu karya-karya yang lebih keras gitu. Di situ dia sudah mulai ngomong bahwa nah sebenarnya akar dari Orientalisme ini untuk motif ya, yaitu keinginan untuk melakukan ekspansi, kritik terhadap kapitalisme gitu, kritik terhadap apa namanya ya, karena memang nggak bisa dihindari, karena dia memang bukan sejarawan mas. Dia bukan sejarawan, dia tetap ya itu pasti ada ya, seorang intelektual kan pasti punya kelebihan dan kelemahan. Satu sisi dia bisa meramu banyak informasi, antropologi, sejarah, filsafat gitu ya, sastra terutama itu. Tetapi pada saat yang sama dia akan kehilangan detail dari peristiwa sejarah satu bidang. Iya. Berbeda misalnya kalau yang menulis sejarawan, apalagi yang mikro banget itu kan udah detail sekali. Sangat mikro banget. Meskipun pada sisi lain bisa jadi akan kehilangan keberpihakannya barangkali ya. Tapi ya itu pilihan kan. Iya. Pilihan apa namanya seorang ilmuwan. Itu menurut saya ya itu tetap seperti kita lihat Said kan juga dia memang juga masih bertolak dari teks-teks sastra juga kan. Walaupun kalau bagi saya pribadi saya melihatnya tuh itu hanya jadikan Said sebagai contoh gitu, supporting detail aja gitu. Tapi bukan main course-nya